Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Khulasatu Taqdimil Ilmi, tentang pengagungan terhadap ilmu, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kita masuk pada yang ke-16. Di antara bentuk mengagungkan ilmu adalah menghargai majelis ilmu dan tempat penyimpanan ilmu. Ini yang ke-16. Kita masuk yang ke-16. Tempatnya ilmu seperti kitab, kaset rekaman, ya. Itu contohnya. Kenapa kita harus memuliakan majelis ilmu? Famajalisul ulama kamajalisil anbiya. Majelis ilmu yang kita belajar kepada seorang guru itu seperti majelis para nabi. Maksudnya para ulama kan mereka pengganti para nabi. Ya, innal ulama warasatul anbiya. Ya, mereka itu, para ulama itu pewaris para nabi. Sama-sama dalam hal menjelaskan hukum Allah. Ya. Kalau kita perhatikan di majelis ilmu, isinya hanyalah penjelasan tentang hukum-hukum Allah. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah mengatakan, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana sih majelis para nabi, maka lihatlah majelis para ulama saat ini, karena ada kemiripan, yaitu dalam hal menjelaskan hukum-hukum Allah yang diperlukan oleh manusia. Maka kewajiban bagi penuntut ilmu mengetahui hak majelis ilmu. Maka hendaklah kita menghadiri majelis ilmu, ya, dengan penuh adab. Ya, di majelis ilmu kita memperhatikan adab-adab, ya, mendengarkan dengan seksama, memperhatikan tidak tolah-toleh kecuali darurat, dan juga tidak tersibukkan dengan suara yang gaduh. Ya, ada suara apa gitu, ya, tetap fokus dengan pelajaran. Insya Allah ada aja yang ngurusin seperti itu. Ya, kalau bukan tanggung jawab kita, maka kita tetap fokus. Ya, itu diantara hal yang perlu diperhatikan. Karena seorang hadir di majelis ilmu, ya, dia mencari ilmu, bukan untuk memperhatikan suara-suara atau suara gaduh di luar majelis ilmu. Demikian pula kata beliau di sini, tidak melakukan hal yang sia-sia dengan tangannya atau kakinya. Ya. Tidak menyandarkan badannya atau punggungnya saat di hadapan guru. Tidak pula bersandar dengan tangannya. Tidak banyak berdehem gitu, ya, atau banyak bergerak kecuali memang diperlukan gitu, ya. Tidak berbicara dengan teman duduknya, dan kalaupun bersin berusaha untuk menahan suaranya agar tidak nyaring, dan kalau menguap ditutup mulutnya. Setelah berusaha untuk tidak membuka, ya. Jadi kalau menguap berusaha untuk tidak membuka mulut, kalaupun terbuka maka ditutup mulutnya dengan tangannya. Ya.
Kemudian termasuk memuliakan majelis ilmu adalah memuliakan tempat penyimpanan ilmu, terutama kitab-kitab, ya, buku-buku. Fallaiqu bi talibil ilmi, maka hal yang sepantasnya bagi penuntut ilmu saunu kitabihi wa hifdzuhu wa ijlaluhu, yaitu menghargai bukunya, ya. Tidak diperlakukan dengan sembarangan seperti barang-barang yang lainnya, ya. Walitina'u bihi fala yaj'aluhu sunduqan yahsuhu biwada'ihi. Jadi dia mengistimewakan barang yang istimewa yang harus dia jaga, dan seperti itu. Fala yaj'aluhu sunduqan, jangan jadikan buku itu seperti kotak penyimpanan yang di dalam buku tersebut dia simpan berbagai macam benda-benda yang lain. Maksudnya, kata beliau di sini, maksudnya kayak nyimpan pulpen, ya. Kalau sekarang ya nyimpan duit misalnya, kan gitu kan. Simpan duit di kitab, kenapa? Karena orang kada suka baca kitab, jadi aman. Ya, nyimpan duit di buku. Maling mana ada buka buku, ya. Kada mungkin maling yang ngambil buku, ya. Jadi misal lagi hal yang perlu diingatkan, kata beliau di sini, kita memperlakukan buku-buku ulama itu dengan istimewa, tidak seperti barang-barang yang lainnya. Wala yaj'aluhu buqan, jangan jadikan dia itu seperti trompet, ya, digulung gitu, ya. Entah sebelahnya atau sebukuan hendak nyimpan gitu kan, ya. Ketika megang mau baca gitu kan, biasanya di sebelahnya, bagian sebelahnya digulung gitu kan, seperti bulatan, seperti trompet, ya. Fa'inal kitab wa yurfa bil yadain aw ahadihima, hendaklah kitab itu dijaga atau diangkat di atas tangan, ada seperti itu, atau salah satunya, ya. Wa idza wada'ahu bi lutfin wa inayatin, ketika dia mau meletakkan bukunya, dia letakkan dengan penuh kelembutan, penuh dengan perhatian, ya. Dia letakkan dengan lembut, ya. Seperti HP hanyar gitu kan, taruh begimitan, jangan sampai lecet, hanyar nukar. Rama Ishaq bin Rahawayh yauman bi kitabin kanat bi yadihi. Ishaq bin Rahawayh pada suatu hari pernah melempar kitab yang ada di tangannya, ditaruh itu, bruk, gitu. Maka dilihat oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal melihat. Faghadiba, marah Imam Ahmad. Wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar, seperti itukah kamu sama ucapan-ucapan orang-orang soleh? Ya, kitab para ulama itu kan isinya ucapan para ulama yang sebelum-sebelumnya atau para sahabat. Ya, kayak gitu kah kamu sama buku yang isinya ucapan-ucapan para ulama, orang-orang soleh? Ya, bentuk pertanyaan, bentuk pengingkaran, ya. Fa kaifa idza kana fiha Qur'an wa sunnah, apalagi isinya ada ayat-ayat, dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, lebih harus perhatian lagi. Seperti kitab Aqidah Wasithiyah, kitab Tauhid misalnya, isinya kan cuma dalil, ya. 90% bisa dikatakan isinya cuma dalil, kan seperti itu. Ya. Nah, ini diantara bentuk adab dengan tempat penyimpanan ilmu, yaitu kitab. Apalagi isinya itu dalil-dalil, ucapan Allah, ya, kalamullah, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula tulisan para ulama. Wala yattaqi'u 'alal kitab, jangan bersandar dengan kitab. Au yadu'ahu inda qadamaihi, atau dia letakkan di bawah kakinya.
Wa idza kana yaqra fihi ala syai'in rafa'ahu 'ala al-ardi wa hamalu bi yadayhi. Atau maksudnya di sini janganlah dia meletakkan bukunya langsung di atas kakinya, dua kakinya. Hendaklah dia di atas tangannya. Ya, angkat gitu. Ini kata beliau Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin hafizahullahu taala. Ya, kalau mau capek kita dengan di atas tas misalnya kan itu, atau di atas meja kecil misalnya. Dan beliau menekankan di sini orang yang tidak perhatian dengan adab dalam menuntut ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ada protokolnya dalam menuntut ilmu yang harus diperhatikan. Maka seorang yang dia beneran menuntut ilmu, maka dia akan menghargai kitab tadi. Ya. Dan para ulama dahulu, ya seperti di sini disebutkan ulama Kuwait, yaitu Muhammad bin Sulaiman bin Al-Jarrah, faqihil Kuwait. Ya. Ulamanya Kuwait, ini di dalam syarahnya ya. Ada yang hadir di majelis beliau dan dia megang kitab itu ya digulung tadi kayak trompet. Maka ditegur sama Syekh, jangan seperti itu ya, masih dengan lembut. Lagi kedua kalinya ditegur lagi sama Syekh, jangan kayak gitu, sudah ditegur tadi. Sampai ketiga kalinya, akhirnya diusir. Sampai seperti itunya ulama dahulu ya. Hadza huwa dawa, ini obatnya, mau kada mau kan begitu. Sebagian manusia ma yanfa'uhu ilal kay. Sebagian manusia itu baru berhasil untuk diperbaiki dengan cara al-kay, dengan besi panas ya, dengan teguran keras, baru dia berubah gitu. Ada yang perlu digitukan kan, seperti itu ya. Mungkin memang orang ini ya memang penuntut ilmu kan, seperti itu, bukan orang awam. Memang dia penuntut ilmu, syekhnya memang kenal sama dia gitu ya, tapi menjotol gitu, kenapa nih anak gitu kan ya, dimarahin dengan keras sampai diusir keluar kamu gitu ya. Kata beliau di sini, jangankan ulama, level orang awam saja mereka punya bentuk pengagungan terhadap ilmu ya. Orang awam tapi dia pernah hadir gitu ya di majelis ilmu dan nempel ilmunya gitu. Pernah suatu ketika pernah di Najd ya, di Arab sana, ada penuntut ilmu yang lagi bertamu ya, bertamu ke salah seorang orang awam di Arab ya. Maka diundang bertamu ke rumahnya, nanti mau disiapkan makan malam. Nah pas lagi disiapkan makan malam, tamunya yang tuan rumah ini mendengar sang tamu ini, para penuntut ilmu ini, mereka berbicara tentang ilmu ya. Tapi mereka beradab yang buruk ketika berbicara tentang Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim pula ada kesalahan-kesalahannya gini. Nah, disebutkan. Dan itu menjatuhkan kehormatannya gitu ya. Berlebihan lah. Nah, ada salah, tapi mereka berbicara berlebihan. Benar-benar menjatuhkan kehormatan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka tuan rumahnya langsung, "Afwan lah, ini sudah jegin gini kan. Antum enggak ada makan malam ini. Karena antum kayak gitu ada bersama Ibnu Qayyim. Terkajut aku mendengarnya kan gitu. Ya, antum seperti itu, enggak lah gitu. Udah sana pergi aja sudah gitu. Afwan gitu kan. Ya. Ini orang awam, level orang awam gitu ya. Nah, Ibnu Qayyim manusia juga seperti kita semua. Dia pasti punya salah. Tapi kan dia punya kelebihan sendiri gitu ya. Karena beliau berilmu, ilmunya bermanfaat. Nah, punya salah. Ya, hanya sekadar porsinya saja, sekedarnya saja kalau menyebutkan ada kekeliruan dari beliau, tetap menjaga kehormatannya.
Jangan sampai berlebihan. Ya. Itu ya poin yang ke-16 dari bentuk mengagungkan ilmu. Sekarang yang ke-17. Yang ke-17, membela ilmu dan mempertahankan kemuliaan ilmu. Ya. Adzabu 'anil ilmi wadzawd an hiyadhihi. Kenapa kita harus membela ilmu? Ya, karena ilmu itu punya kehormatan kan seperti itu. Ya, dia itu berharga, sangat berharga. Saking berharganya makanya para ulama dalam mencari ilmu mereka rela mengeluarkan hartanya, waktunya demi ilmu. Mereka korbankan harta-harta yang luar biasa, barang-barang yang berharga mereka keluarkan demi mendapatkan ilmu, menggantinya ilmu. Berarti ilmu itu lebih berharga daripada sekedar harta. Waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu. Berarti ilmu ini sangat berharga kan seperti ini di pandangan para ulama. Yang harus kita sadari, yang harus ada pada diri kita juga, tentang ilmu itu sangat berharga, perhiasan yang luar biasa mahalnya, berharganya. Ya. Maka ketika ada orang yang menjatuhkan kehormatan ilmu atau merusak ilmu, dikatakan ilmu agama padahal bukan, maka kita harus punya bentuk pembelaan terhadapnya. Karena ilmu agama termasuk syiar agama, bahkan ini termasuk syiar yang terbesar. Ya, orang itu tidaklah bisa beramal, tidaklah bisa berkeyakinan kecuali dengan ilmu kan seperti itu. Ya. Maka di antara bentuk membelanya adalah dengan membantah ar-raddu 'alal mukhalif. Ya, membantah orang yang menyelisihi kebenaran. Ya. Maka orang yang menyelisihi, ya jelas-jelas dia menyelisihi kebenaran, siapapun dia harus dibantah dalam rangka menjaga agama dan juga dalam rangka membentengi kaum muslimin dari penyimpangan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan manusia itu selalu bantah-bantahan, tentu dalam hal yang benar kan seperti itu, membantah yang jelek dibantah kan seperti itu. Ya, bukan debat kusir ya, bukan yang penting bantah-bantah, tidak. Tapi ketika jelas-jelas ada penyimpangan, ada kesalahan, harus dibantah. Ya. Dan syarat membantah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu idza ahsanal khitab wa asabal jawab. Ya, jadi ada dua syaratnya. Membantah itu dua syaratnya. Yang pertama benar, dia membantah dengan kebenaran, jangan malah dia bantah dengan kesesatan juga. Kesesatan dibantah dengan kesesatan, jangan. Ya. Tapi memang dia paham ilmunya yang benar bagaimana. Itu syarat yang pertama, dia mengilmui yang benar bagaimana, bantahannya apa itu dia paham ilmunya. Yang kedua, cara dia membantah pun harus paham, tidak boleh sembarangan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi kita meskipun tahu ilmunya, kita pikir-pikir lagi bagaimana cara menyampaikannya dengan cara yang terbaik. Jangan sampai salah cara malah dia tambah mental gitu kan, malah terlempar tambah jauh gara-gara salah cara membantahnya. Ya. Jadi itu yang pertama, membantah orang yang menyimpang. Gitu. Bentuk membela ilmu yang pertama adalah membantah, mengasih tahu yang benar bagaimana, ya, dan dengan ilmu dan juga dengan cara yang hikmah sesuai pada tempatnya. Ya, ada yang lembut, ada yang kasar, tergantung siapa yang mau dikasih tahu. Ya, sebagaimana kita perhatikan Nabi kita Muhammad SAW, ada yang dikasih lembut, ada yang dikasih tegas. Nah, wa minha yang kedua, bentuk membela ilmu adalah hajrul mubtadi, memboikot ahlul bid'ah.
Ini kata Abu Ya'la Al-Farra, ini kesepakatan para ulama. Jadi ahlul bid'ah itu diboikot dalam rangka menjaga agama dan juga dalam rangka menjaga dia juga, ya, agar dosanya nggak tambah banyak kan, seperti itu. Ya, karena kalau dibiarkan orang-orang ngikutin dia tambah banyak, dosanya berlipat-lipat jadinya. Ya. Dan ahlul bid'ah yang dimaksud di sini adalah tokohnya. Maksudnya di sini adalah yang tokoh, yang dia itu dirujuki sebagai ulamanya gitu ya, yang dikatakan ulama, bukan orang awam ya. Kalau orang awam ya kita perlakukan sebagai kaum muslimin seperti biasa, yang penting kita tidak ikuti bid'ahnya. Kalau bertemu ya tetap salam biasa gitu ya. Ada pun yang tokohnya, yang ahli ilmunya, maka harus berusaha kita jaga jarak dan jangan kita mendengarkan ilmu darinya. Fala yu'khadul ilmu an ahlil bid'ah. Tidak boleh belajar ilmu agama dari ahlul bid'ah. Belajar itu ya kepada ahlu sunnah, ya kepada yang selamat akidahnya, yang dia memang mengikuti sunnah, tidak di atas kebid'ahan. Lakin idza turra ilaihi, akan tetapi jika mau kadang mau, ya maksudnya bukan ilmu agama ya, kadirasatin nidhamiyatin, ilmu duniawi ya, ilmu duniawi. Kalau kita misalnya bahasa Indonesia, matematika gitu ya, IPA, IPS misalnya gitulah, PKN kah apa gitu ya, ilmu duniawi, perkuliahan gitu kan, maka tidak mengapa, terpaksa mau kadang mau ya. Tapi tentu kita berusaha untuk membentengi diri kita dulu ya. Kalau dia membahasnya ilmu duniawi, tapi kita tahu dia ini semangat juga bicara agama, maka ini kita pun harus berusaha juga membentengi diri kita dengan kebenaran, sehingga kita tahu ketika dia menjelaskan yang salah, kita tahu ini salah nih gitu. Ya, kita tidak membenarkan. Nah, kadirasatin nidhamiyatin la mahida anha, seperti belajar ilmu duniawi, fokus bahas ilmu duniawi saja, maka fala ba'sa, maka tidak mengapa. Kama fi riwayati anhum lana muhadditsin, ya. Sebagaimana misalnya disebutkan para ulama meriwayatkan hadis dari mereka, dari ahlul bid'ah. Ya, itu boleh. Ya, di kalangan ahlul hadis zaman bahari dan seperti itu. Sekedar apa? Meriwayatkan hadis semata. Ya. Yang keadaannya mau kadang mau. Ya. Saya rahimahullah ya, berbicara tentang belajar bahasa Arab kepada ahlul bid'ah, bagaimana itu? Ya, ini diantara pendapat ya, pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ya, ditanya, ada seorang mubtadi ahlul bid'ah, kita tahu nih akidahnya menyimpang. Kalau dia ceramah tuh kelihatan lah, sampai terkenal, aku tahu videonya kan, misalnya dia memang kajiannya tuh mengajarkan hal yang menyimpang, tapi dia pintar bahasa Arab, balaghahnya, nahunya, sorobnya. Bolehkah kita ngambil ilmu bahasanya saja? Ya. Atau kita tetap mengikutnya, tetap tidak, atau tetap menahan diri untuk tidak belajar kepadanya apapun itu? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjawab, ya, ini disebutkan dalam Syarah Hilyatul Talibul Ilmi, ada juga di Kitabul Ilmi ya. Beliau menjawab, kita tidak boleh duduk belajar kepadanya karena dampak buruknya ada dua. Yang pertama, bikin dia, si ahlul bid'ah ini, tertipu dengan dirinya sendiri. Dia mengira dirinya di atas kebenaran. Tuh, bukan Wahabi belajar ke aku juga, jangan. Berarti aku ini benar. Sampai bukan Wahabi aja belajar sama aku, nah, gitu kan. Aku ini gurunya. Kan.
Membuat apa? Ahlul bid'ahnya kepedean, ya, merasa di atas kebenaran. Ya. Yang kedua, umat akan tertipu dengannya. Ya, orang-orang akan mengira, kada apa-apa aja belajar ke sana lah. Tupang bubuhan kawan kita ngaji juga atau ke sana juga. Ya. Kada apa aja sekalinya lah, ya, gitu. Sementara orang awam mereka tidak paham, ya, tidak bisa membedakan ilmu nahwu dengan ilmu akidah. Ya, masih putul lah masalah ilmu dasarnya. Taunya yang lain belajar ke sana, empat juga ke sana. Ya, bisa jadi yang duluan belajar sana dia paham akidah, jadi bisa membentengi dirinya. Nah, ini diantara dampak buruk. Oleh karena itu menurut beliau saya di sini, ya, kami memandang untuk tidak boleh duduk dengan ahlul bid'ah secara mutlak, mau apa alasan apapun itu, menurut Syekh Utsaimin tidak boleh. Ya, bahkan walaupun dia tidak mendapati ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah dan ilmu sorof misalnya kecuali pada mereka. Jadi bisa di tempatnya nggak ada yang bisa ngajar bahasa Arab kecuali buhannya, tetap tidak boleh. Ya, Allah akan mendatangkan untuknya yang lebih dari itu. Karena berdatangannya para penuntut ilmu kepada mereka, kepada ahlul bid'ah, tidak diragukan akan menyebabkan mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Demikian pula umat yang kaum muslimin yang lainnya pun tertipu dengan mereka. Ya. Di sana ada masalah lain juga tentang mengambil ilmu Al-Quran, qiraah, tajwid, misalnya dari pengajar ahlul bid'ah. Menurut Syekh Utsaimin juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kita berusaha untuk mencari yang ahlus sunnah. Kalaupun misalnya mau ke mereka, maka tadi bentengi diri dulu dengan akidah manhaj yang benar, istiqomah, tetap harus lingkungannya bersama ahlus sunnah terus, ya, jangan lepas. Ya. Jadi kesana itu seperlunya aja, dan juga tertutup kalau bisa, jangan ada yang tahu gitu ya. Takutnya tadi orang tertipu, kesana juga, ya udah kita kesana belajar juga sana gitu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini yang anak pahami pribadi dari Syekh Utsaimin dan juga tadi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Apalagi di zaman sekarang kan ada kelas online misalnya bahasa Arab, ya. Tinggal kita serius aja. Nah, atau yang di sini di masjid ini tinggal dimaksimalkan. Ya, yang ada ini dimaksimalkan. Selain yang di masjid, ada juga yang online yang misalnya, atau belajar pribadi, dia belajar sendiri gitu. Ya. Nah, semampu kita lah kan seperti itu ya. Kita berusaha semampu kita. Ya. Allah Maha mengetahui niat-niat kita, insya Allah berpahala. Ya, dan yang paling penting tentu ya kita menjaga akidah kita, manhaj kita, ya, tauhid kita. Jangan sampai semangat ingin belajar bahasa Arab, kemudian bermudah-mudahan kepada ahlul bid'ah, naudzubillah, habis itu berubah. Ya. Naudzubillah, habis itu berubah. Awalnya ahlus sunnah, Anda punya teman seperti itu, ya. Teman ngaji dulu, ya. Awalnya ahlus sunnah, belajar bahasa Arab, habis belajar bahasa Arab jadi takfiri, jadi khawarij, jadi bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Sayang kan seperti itu ya. Ya, menyedihkan. Ya, tapi ya qadarullah kan seperti itu ya. Sebagai pelajaran. Nah, kemudian bentuk membela ilmu selanjutnya kata Syekh Utsaimin hafizahullah, jazrul muta'allim idza ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladadun. Menegur keras penuntut ilmu ketika dia berlebihan dalam diskusi, ya, beradab yang jelek kepada sang guru dalam berdiskusi, ya. Atau dia mau bertanya atau mau nasihati gurunya tapi dengan adab yang jelek, maka sang guru punya hak untuk menegur dia dengan keras, ya. Wa in ihtaja al-muallimu ila ikhraj al-muta'allim min majlisihi jazran lahu falyaf'al. Dan kalau dibutuhkan, kalaupun diperlukan sang guru
boleh mengusir sang murid tersebut dari majelis sebagai bentuk teguran keras jika diperlukan. Jika sudah diperhitungkan, insya Allah ini bermanfaat baginya, maka boleh dia tegur dengan keras dengan diusir. Kamu nih keluar, ya. Nah, kalau yang saat ini gitu ya, yang menerapkan adab yang tegas luar biasa itu seperti Ustaz Yazid rahimahullah atau anaknya Ustaz Fathi hafidhullah. Kalau Ustaz Fathi yang anda dengar kan dilarang aktifkan HP kan gitu di majelisnya. Baru mulai aktif HP ada yang bunyi, sudah dikasih tahu tadi tutup majelisnya, bulik. Bulik ustadznya. Pasti minggu depannya nggak akan lagi tuh, pasti jangan sampai bunyi lagi. Kayaknya bulik ustadznya. Ya. Ini diantara bentuk mereka dalam berusaha bagaimana agar di majelis ilmu itu benar-benar beradab gitu ya para hadirinnya. Ya. Bahkan secara langsung waktu dulu tuh Ustaz Yazid pernah negur, nggak ada yang bunyi HP-nya. Siapa tuh bunyi HP-nya? Maka sudah negur tadi, sarik sini. Ya. Nah, pasti minggu depannya nggak mungkin lagi dia harus takutan lagi, trauma dia tuh. Seperti itu ya. Ya. Kama kana yaf'alu Syu'bah ma'afan bin Muslim as-Saffar fi darsihi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syu'bah ibn Hajjaj rahimahullah kepada Affan bin Muslim as-Saffar di majelisnya. Ya. Affan pernah dia istilahnya kayak berdiskusi kepada gurunya Syu'bah yang bernama Syu'bah. Maka Syu'bah ini kayak, ini kenapa nih anak gitu kan? Kayaknya main-main deh, atau dia apa gitu ya, dalam hal ketika dia berdiskusi dengan Syu'bah ini. Ya. Maka Syu'bah mengusirnya dari majelis. Kamu keluar. Terlaluan banget. Ya. Wa kana yaf'alu Affan yarji' maratan tsaniyatan fil majlis ukhra. Tapi di majelis selanjutnya Affan tetap datang, tetap hadir lagi. Ya. Dan begitu lagi kelakuannya. Ya. Bikin sang guru marah lagi. Ya. Maka Syu'bah nggak perhatian samanya. Kalau Affan bertanya nggak diherani. Yang lain aja, ya yang lain bertanya siapa. Sampai lapang dadanya ya sang guru Syu'bah ini. Summa yarji ilaihi fi majlis akhar. Wa idza raja ilaihi wa nafsu thayyibah. Ya, fayatruku Syu'bata. Maka Affan akhirnya dia nggak hadir dulu. Sampai tenang pikirannya, sampai lapang dadanya, datang lagi habis itu. Ya. Nggak benar-benar berhenti gara-gara dimarahin sama gurunya atau diusir sama gurunya tadi. Balik lagi dengan hati yang lapang biasa aja gitu. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, ya kata beliau di sini, kata Syekh Habibullah, kalau zaman sekarang di kampus misalnya atau di majelis ilmu, ya, doktor gitu ya, dosen di kampus gitu ya, mengusir muridnya, mahasiswa gitu ya, dari ruangan keluar, dan kalaupun datang dengan hati yang masih dongkol kepada sang dosen, masih dendam, ya hadir masih dalam keadaan dendam. Kalau datang tuh hanya merangut, iya nih dalam hati mengusir lu kemarin, gitu kan. Adapun Affan di sini sang murid yang di sini sebutkan, dia hadir di majelis selanjutnya, di hatinya nggak ada rasa dendam sama sekali. Tetap dia menampakkan dirinya semangat mencari ilmu, ya. Dan dia menyadari bahwasanya gurunya tidaklah melakukan seperti itu, melainkan itu hal yang baik untuk dirinya. Dia sadar gurunya itu seperti itu pada dirinya pasti kebaikan untuk dirinya. Ya. Pedang itu kan tidaklah jadi bagus kecuali dia dipanasi, ditang gitu kan, dan seterusnya. Jadi bagus dia. Maka dia sadar dirinya kayaknya guru tuh kepada anak itu seperti itu, kayaknya pengennya anak bagus, makanya ditegur keras, nggak dibiarkan. Amalan kalau sekarang ada seorang guru ngusir ya majelisnya yang hadir di majelis, waduh ini sarek semua gitu kan,
Ini kenapa dia ngusir dari rumah Allah, astagfirullah gitu kan, menghalangi orang dari masjid-masjid Allah ya. Kemudian disebutkan dari dalilnya ya, hada minal jahli, ini termasuk ya ketidaktahuan ya. Mungkin tidak tahu bagaimana para ulama bahari lebih ngeri lagi kan seperti itu ya. Ya wallahu a'lam. Ya. Dan disebutkan bagaimana keadaan majelis ilmu pada zaman dahulu itu seperti seakan-akan ya, kalau burung hinggap itu burung nggak bisa nggak pergi ya, sampai burung itu bisa hinggap di kepalanya, saking khusyuk semua yang hadir. Ya, kalau zaman dulu kan masih ngeraut pensil tuh, mereka tuh pelan-pelan ngerautnya, jangan sampai berbunyi, takut sekali. Ya, disebutkan juga ada kisahnya, ya, kalau nggak salah di sini juga ada yang di majelis ilmu tiba-tiba ada yang ketawa sendiri. Udah, gurunya langsung tutup buku pulang sampai sedar. Pasti yang lain gara-gara ikam nih gitu. Ya pasti minggu depannya bener-bener nggak lagi kan seperti itu, kapok gitu ya. Nah, kemudian kata beliau di sini, di antara faedah yang didapatkan dari syarahnya di sini, laisa rifqu huwa dha'fu. Ya, kasih sayang itu tidak selamanya lemah lembut. Ya, kasih sayang itu tidak mesti lemah lembut terus, enggak. Terkadang perlu dikasih obat yang pahit. Ya. Seperti dokter itu ya, dia tentu sayang kepada pasiennya, tapi dia ngasih obat yang pahit. Ya. Obat yang pahit, tapi ini bentuk kasih sayang seperti itu. Ya. Maka demikian pula kita harus sadari guru kita pun seperti itu. Ya mungkin dia telah kenal sama kita dah lama, sudah bisa diajak ngobrol dengan baik, kadang ditegasi memang insya Allah itu bermanfaat untuk kita sendiri ya. Tapi kalau sang guru membiarkan kita dalam kelalaian, ini justru bahaya kan, seperti itu ya. Makin kesini makin kesana kan seperti itu kalau dibiarin. Kasihan gitu ya kitanya, tidak diperhatikan sama sang guru. Syukur-syukur kita masih diperhatikan sama teman-teman kita, guru kita tuh nikmat yang luar biasa. Adanya orang-orang yang masih perhatian sama kita. Ketika kita agak belok sedikit langsung ditegur, salah jalan, masih lurus sana, jangan belok. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau dari negur, ya ngeri kan gitu ya. Biar lurus, belok, nyimpang, alhamdulillah. Ya. Dan juga kita pun berusaha untuk menjadi orang yang enak untuk dikasih tahu. Jangan sampai gara-gara akhlak kita orang takutan mau ngingetin kita. Ada di video tuh ular yang kepalanya masuk ke kaleng gitu ya. Mau nolong tapi takut dibisa gitu. Digigit sama ular. Mau nolong tapi gimana ya gitu ya. Mau ngasih tahu tapi gimana ya gitu. Nah, di antara bentuk teguran keras adalah dengan sang guru mencuekinya. Kalau ditanya, sang guru ini diam aja. Ya tentu jika sang murid paham ya gitu ya. Masalahnya kalau nggak paham ya tambah jauh gitu ya. Kenapa nih guru perannya udah genapihnya guru? Ya. Ya. Nah, beliau sebutkan contoh sini Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau kadang ditanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka saya pun men-skipnya. Ya, ada yang lain ya, yang lanjut yang lain gitu kan. Kata pakai kertas yang lain, ganti yang lain gitu. Pernah beliau ditanya al-mahrojan, maksudnya pameran atau ya pameran di Arab Saudi kan, di pameran di Arab Saudi kan kalau sekarang ada konser, ada musiknya seperti itu ya. Maka ada yang ditanya, ada yang nanya, Syekh bin Baz, ini ada pameran ini kayak apa nih, ada musiknya gitu di suatu tempat gitu ya disebutkan. Maka saya menjawab, ya musik haram, mau di sana kah di mana kah, haram gitu kan, kata beliau. Karena beliau paham ini mau menjelek-jelekin daerah situ gitu ya. Dengan alasan apa tadi ada konser musiknya. Maka saya menjawab dengan jawaban yang lebih enak, yang dia nggak bisa menjadikan jawaban tersebut sebagai bahan tembakan untuk daerah tersebut. Dia mau menjelek-jelekan gitu, tahu aja saya. Maka saya menjawab, ya namanya musik, konser musik, mau di sana kah, mau di mana kah, tetap haram, dimanapun haram gitu, kata beliau.
ya, karena terlihat ada niat buruk kan seperti itu. Ya, makanya sebagian ustadz kita itu nggak mau ada tanya jawab. Ya. Ini bisa jadi bahan apa? Untuk menembak teman-temannya sendiri. Ya, akhirnya kerusuhan, keributan sesama kawan-kawannya lewat tanya jawab. Ya. Makanya sebagian ustadz ada yang nggak mau buka tanya jawab. Ya, nah, pas ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi poin 18 sampai 20 insya Allah, pertemuan terakhir insya Allah untuk kitab ini. Semoga Allah selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk mengamalkannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.